Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Sebelum kalian nonton video ini, saya sarankan deh, bagi yang belum lihat part pertama, bisa klik link di atas atau di kolom deskripsi sudah saya sematkan. Bagi yang belum, karena kalau nggak lihat dari awal, kalian tidak akan ngerti alur jalan ceritanya. Oke? Intro. Sebelumnya, cerita akan dilanjutkan ke sebuah kantor polisi setelah Ava dan Blaze selamat dari sebuah insiden di museum. Mereka pun berdiskusi bagaimana caranya bisa menghentikan hiu hantu ini dengan alat perkakas kepolisian. Sang wali kota pun mempunyai ide untuk mengundang para konten kreator YouTube horor untuk menangkap hiu ini. Apa ini perlu, kata beliau. Nah gitu. Akan tetapi, Sheriff Martin tidak setuju dan lebih memilih untuk berjuang sendiri aja karena kalau bersama itu berat, katanya. Si ajudan yang mendengar perdebatan tidak penting ini membuat otaknya pusing kehilangan cairan kehidupan. Lalu beliau pun mengambil minum untuk tetap fokus bekerja dan pasti tidak halu. Lalu beliau seruput tuh air, namun ketika air dari mulut mengalir menuju kerongkongan, beliau tampak kesakitan dan terengah-engah sampai akhirnya di seluruh ruangan dikelilingi dengan rasa nyesek di dada dan perut, bukan karena ditolak cinta atau kebanyakan makan buah vitamin C. Justru, hiu telah bersarang di dalam usus besarnya dan akan menuju tempat pertama kali ia dimasukkan, yaitu bacot. Tiba-tiba ya, beliau pun koit serta disaksikan oleh semua teman kantornya termasuk Pak Wali Kota dan Sheriff Martin. Setelah kejadian itu, semua korban di kantor polisi dan museum ditutup pakai kantong. Sheriff pun mengabarkan kepada Pak Wali Kota bahwa Cameron udah koit dengan keadaan tubuh terpisah telah dimamam hiu. Si abah wali kota pun sedih menahan kesakitan di dalam hati dan muncullah bisikan jin Ifrit untuk balas dendam kepada hiu hantu ini. Dan pasti Sheriff Martin kelampangan pola pikirnya. Senjata apa yang harus digunakan nantinya? Sedangkan Blaze apa bertemu si Sally di jalan setelah berhasil keluar dari museum hiu berhantu. Mereka pun berdiskusi kembali dan mengatur strategi. Apa ke pantai, sedangkan Blaze serta Sally kembali ke rumahnya karena Sally dalam keadaan terluka kakinya. Singkat waktu, apa pun sudah sampai di pantai dan mencari kakek itu. Sedangkan Blaze serta Sally dicegat oleh para bocil di perjalanan. Nah, ini baru bocil GTA. Lalu Blaze pun meminta tolong kepada mereka untuk menjauh dari air yang keluar dari leding karena sangat berbahaya jika hiu ini muncul dari tempat tersebut. Dan pasti hiu pun muncul yang pada sejatinya di mana ada air di sanalah hiu ini berada. Akan tetapi bocil yang tidak mengetahui sebuah musibah, Blaze pun berinisiatif untuk jalankan mobil agar para bocil ini menjauh dari air. Akan tetapi niat hendak menyelamatkan malah mobil mereka yang diseruduk oleh hiu sehingga Blaze dan Sally keluar dari mobil dan para bocil kembali menghampiri untuk meminta jatah reman sebesar goceng agar bisa top up mobil legend dan beli hero yang baru rilis. Namun naas, bukannya untung mereka malah buntung karena perbuatan malak dan meminta-minta adalah sesuatu hal yang tidak berfaedah dan pemalas. Scene pun berpindah kepada Pak Wali Kota dan Sheriff Martin. Di sana mereka mencoba untuk melawan hiu dengan persenjataan yang cocoknya untuk makhluk hidup, bukan sudah mati. Di saat asik-asiknya mengintai di beberapa sudut lautan, Sheriff Martin pun menjadi korban keganasan hiu ini. Setelah sambaran tersebut, Pak Wali Kota pun bingung kemana Martin berada. Lalu
Ya, Pak Wali Kota pun berusaha menyelamatkan dengan cara tembak tuh hiu, namun percuma. Dia pun mencoba mengambil peluru yang sudah habis untuk bersiaga kalau-kalau hiu ini muncul tiba-tiba di hadapannya. Tapi karena hiu ini adalah hantu, dia pun keluar dan melahap Pak Wali Kota dari tempat yang kalian sering gunakan sebagai tempat melamun dan menghasilkan emas-emas berkilo-kilo banyaknya. Setelah kemunduran Pak Wali Kota, tayangan pun kembali kepada Apa dan Pak Pantai. Di sana mereka akan mencoba keperuntungan melawan hiu dedemit ini dengan senjata yang sudah merenggut nyawanya ketika masih hidup. Barangkali aja ini berhasil, kata Eva. Lalu tibalah mereka di pantai dengan kuda-kuda dan persiapan yang telah matang. Ketika hiu muncul dan langsung mengarah kepada Apa, dia pun sama-sama meloncat dengan hiu dan saling bertarung layaknya Heru Bani versus Silvana di Mobile Legends. Dan pada akhirnya si hiu pun bergetar seperti kena setrum yang diakhiri sebuah ledakan. Otomatis Apa, penjaga pantai dan teman-temannya riang gembira melihat hal tersebut. Lalu si kakek pun mencoba mengambil busur panahnya. Tiba-tiba, ya, hiu ini masih hidup dan membuat jari-jari berkerut kakek pantai ini terpoek. Kemudian mereka pun berkumpul di rumahnya kakek pantai ini. Di sana beliau bercerita di tempo dulu telah melakukan perbuatan dosa dengan membunuh my wife yang ia cintai. Katanya akibat emosi yang tak terkendali, dedemit pun menguasai dirinya dan tega melakukan hal itu. Sehingga goa tersebut menyisakan kenangan yang sungguh hampa di relung hati terdalam sampai di akhir tuanya. Oleh sebab itu, beliau mencuri buku dari museum adalah barangkali bisa menghentikan hiu yang dirasuki oleh beberapa arwah para tentara dan istrinya. Terjawab kan? Dan pasti mereka sudah menemukan cara untuk menghentikan kegabutan ini melalui penghancuran goa dengan bom rakitan yang ada sehingga dapat membakar semua arwah dan kenangan di tempo dulu. Tapi bukannya bekerja sama melawan hiu ini, malahan beliau ingin solo rank menghadapinya dan pasti akan menyebabkan kekalahan beruntun. Lalu beliau pun pergi dan mengunci Ava, Blaze, serta Sally. Singkat waktu beliau pergi dan sampai di kapal Sheriff Martin dan Pak Wali Kota. Namun di sana udah sunyi bagaikan kuburan dan pastinya menemukan Pak Wali Kota udah koit di atas perapian kloset dan terduduk manis namun miris. Setelah itu beliau kembali yakan ke Mekasuar yang menjadi rumahnya. Di sana Pak penjaga pantai ini pun menyiapkan alat perkakas untuk membantu para anak muda ini. Di tengah kelimpungan, alangkah kagetnya beliau malah ketemu arwah sang istri dan menyuruhnya segera pergi ke goa untuk menemuinya. Di lain tempat, Sally pun berhasil membuka pintu dan apapun segera pergi dengan teman-temannya. Singkat waktu mereka pun udah sampai di lokasi dengan cara mengendarai mobil. Tanpa berlama-lama langsunglah tujuan selanjutnya ke gua berhantu tersebut. Namun di sana mereka udah disambut oleh kakek pantai dan pasti langsung mempersiapkan beberapa bom rakitan. Setelah terpasang apapun menghidupkan aliran bom, namun bukannya sukses malahan hujan datang membasahi aliran bom tersebut dan hiu pun datang melahapnya. Di tengah perjuangan Apa menyalakan kembali tuh bom, kakek pantai pun dimamam hiu yang keluar dari langit karena hujan menjadi teleportasinya. Kini serangan hiu pun semakin beringas sebab hujan ada di mana-mana menyebabkan hiu ini bisa muncul dari mana saja. Sehingga Blaze dan Sally pun menjadi bulan-bulanan serangan hiu. Mereka pun terpojok berteduh di suatu pondokan sedangkan Apa kembali berjuang menyalakan aliran bom tersebut. Setelah bom menyala, Apa pun cepat-cepat keluar meninggalkan goa. Namun dia malah disenggol hiu sampai terjatuh. Namun dia berusaha keluar dengan tertatih-tatih. Goa pun meledak.
Ya, mereka pun berhasil membunuh hiu hantu dan hidup normal kembali. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Terlepas dari film ini aneh atau kagak masuk akal, fokus saya bukan ke situ, kita ambil aja hikmahnya. Karena suatu perjuangan untuk membantu orang banyak adalah perbuatan yang sungguh mulia dan humanis. Karena sesungguhnya poin penting dalam kehidupan adalah berguna bagi orang lain dan dapat berbagi kepada sesama. Meski kita harus mengorbankan beberapa hal, namun hati kita pasti bahagia melihat hal tersebut. Bukannya tinggi jabatan, malah persempit lapangan rezeki dan pekerjaan rakyat kecil. Oke, saya Irfan beserta kru yang bertugas. Sendiri maksudnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.